warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan sama-sama melakukan pembahasan soal-soal Mathematic Challenge tahun 2020. Mari simak penjelasannya ya. Yang pertama di sini misalkan A, B, C, D, dan E adalah 5 suku berurutan dari suatu barisan aritmatika dan A tambah B tambah C tambah D tambah E ini sama dengan 30. Maka ada tepat satu suku yang nilainya bisa ditentukan hanya berdasarkan informasi tersebut. Nah, berapakah nilai suku tersebut ya? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke soal, Ibu ulang sedikit terkait materi barisan aritmatika ya. Jadi, barisan aritmatika. Jadi, barisan aritmatika ini adalah suatu barisan yang memiliki selisih dua suku berurutan itu tetap ya. Misalkan ada suku U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai suku ke N, maka selisih dua suku yang berurutan ini tetap ya. Misalkan selisihnya ada B, maka selisihnya semuanya B ya. Dua suku yang berurutan selisihnya semuanya tetap ya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa lihat urutannya ya. U1 misalkan A, maka nanti U2 itu sama dengan A tambah B ya. Berikutnya nanti U3-nya hasil dari U2-nya kita tambah B lagi. Berarti A tambah B tambah B. Berarti A tambah 2B ya. U4 juga demikian. Hasil dari U3 A tambah 2B, ini kita tambah B lagi. A tambah 2B tambah B lagi. Berarti kita peroleh A tambah 3B ya. Begitu seterusnya ya, dan seterusnya. Ya, sehingga kita bisa peroleh rumus suku ke N itu sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B ya. Ini adalah rumus suku ke N. Nah, kembali ke soal ya, perhatikan di sini ada 5 suku. Misalkan sukunya adalah A, B, C, D, dan E ya. Sama seperti tadi ya. Maka selisih dua suku berurutan ini tetap ya. Misalkan di sini selisihnya adalah X. Nah, selisih dua suku yang berurutan adalah X. Maka untuk A-nya ini sama dengan A ya, suku pertama. Berarti B-nya adalah suku pertama, A ini ditambah X. Kemudian C-nya suku kedua atau B-nya A tambah X. Ini kita tambah X lagi, berarti kita peroleh A tambah 2X. Kemudian suku keempat, berarti hasil dari suku ketiga A tambah 2X, ini kita tambah X lagi, sehingga kita peroleh A tambah 3X. Suku kelima juga demikian, hasil dari suku keempat A tambah 3X, kita tambah X, sehingga kita peroleh A tambah 4X ya. Jadi untuk nilainya suku pertama A itu sama dengan A, B sama dengan A tambah X, C sama dengan A tambah 2X, D sama dengan A tambah 3X, dan E sama dengan A tambah 4X ya. Nah, di sini informasi yang diketahui bahwa A tambah B tambah C tambah D tambah E ini sama dengan 30 ya. Jadi A tambah B tambah C tambah D tambah E sama dengan 30. Ya, kita tinggal mengganti saja nilai dari suku semua ini ya. A-nya tadi adalah A. Kemudian B-nya adalah A tambah X. C-nya A tambah 2X. D-nya A tambah 3X, dan E-nya adalah A tambah 4X. Hasilnya sama dengan 30. Nah, tinggal kita selesaikan yang sejenis A tambah A tambah A tambah A tambah A ya. Ada berapa A-nya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, sehingga kita peroleh 5A. Untuk X-nya 1X tambah 2X itu 3X. Kemudian tambah lagi 3X jadi 6X, tambah lagi 4X berarti jadi 10X, sama dengan 30. Ini kalau kita sederhanakan ya, kebetulan ini adalah kelipatan 5, bisa kita bagi 5 ya, sehingga kita peroleh 5A bagi 5 ini hasilnya A, 10X bagi 5 hasilnya 2X, 30 bagi 5 sama dengan 6. Nah, perhatikan di sini A tambah 2X ini adalah sama dengan suku ketiga atau C ya. Nih, A tambah 2X. Dan nilainya adalah sama dengan 6 ya. Jadi ada tepat satu suku yang nilainya bisa ditentukan hanya berdasarkan informasi tersebut. Suku tersebut adalah suku
C ya, atau suku ketiga ya, dan nilai suku tersebut adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini terdapat 7 huruf konsonan dan 5 huruf vokal serta angka 0, 1 dan seterusnya sampai 9. Dari huruf dan angka tersebut akan dibuat sebuah sandi tanpa perulangan yang terdiri dari 5 huruf konsonan, 4 huruf vokal dan 3 angka. Banyak sandi yang dapat disusun adalah, nah sebelum masuk ke soal ini, mungkin Ibu mengulang kembali materi aturan atau kaidah pencacahan ya. Nah, di kaidah pencacahan ada dikenal dengan permutasi, kemudian kombinasi ya. Nah, sebelumnya juga ada materi terkait faktorial ya. Jadi untuk faktorial, n faktorial itu adalah perkalian bilangan asli yang beruntun ya. Ini misalkan n faktorial berarti perkalian dari 1 ya, bilangan asli dari 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n. Jadi kalau misalkan ada 5 faktorial berarti perkalian dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Dimana hasilnya nih 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24 kali 5, 120 ya, begitu seterusnya ya. Jadi ini namanya faktorial. Kemudian ada yang namanya kombinasi ya, kombinasi lambangnya C ya. Nah, kombinasi NCR artinya kita memilih R dari N unsur ya, memilih R unsur dari N unsur. Rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial ya. Nah, kombinasi di sini adalah pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Kemudian ada permutasi. Nah, lambang permutasi NPR. Rumusnya ya, N faktorial dibagi N dikurang R faktorial ya. Permutasi di sini adalah pemilihan dengan memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya. Perhatikan di sini yang pertama kita akan memilih 5 huruf konsonan dari 7 huruf konsonan ya. Jadi untuk huruf konsonan ya, kita akan memilih 5 huruf dari 7 huruf. Memilih 5 dari 7. Berarti ini sama dengan 7C5 ya, memilih 5 dari 7 ya. Nah, tinggal kita masukkan rumusnya ini tadi. N faktorial berarti 7 faktorial dibagi 5 faktorial, 7 kurang 5 faktorial ya. Hasilnya 7 faktorial 5 faktorial, 7 kurang 5 itu 2 faktorial ya. Kita uraikan sesuai rumus faktorial ya. Tinggal kita uraikan, berarti 7, 6, 5 ya. Kita cukup berhenti di 5 karena nanti di bawah ada 5 faktorial ya. Kemudian 2 kali 1 ya, 5 faktorial dengan 5 faktorial habis ya. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. 7 kali 3 ini sama dengan 21 ya. Ini pertama kita memilih huruf konsonan. Kemudian kita akan memilih huruf vokal ya. Huruf vokal di sini memilih 4 dari 5 ya, memilih 4 dari 5. Berarti 5C4. 5 faktorial, 4 faktorial, 5 kurang 4 faktorial ya. Hasilnya 5 faktorial, 4 faktorial, 5 kurang 4, 1 faktorial. Sehingga kita peroleh 5, 4 faktorial, 4 faktorial kali 1. 4 faktorial bagi 4 faktorial habis, sisanya 5 bagi 1 sama dengan 5 ya. Terakhir kita akan memilih angka ya, memilih angka. Yang dipilih 3 angka dari angka 0, 1 sampai 9 ya. Angka 0, 1 sampai 9 ini berarti ada 10 angka ya. Berarti kita akan memilih 3 ya, memilih 3 angka dari 10 angka. Memilih 3 dari 10 angka ya. Berarti rumusnya
Ini sama dengan 10C3. 10C3 berarti 10 faktorial 3 faktorial 10 kurang 3 faktorial. Hasilnya 10 faktorial 3 faktorial 10 kurang 3 itu adalah 7 faktorial ya. Berarti 10 9 8 7 faktorial. Bawahnya 3 faktorial 3 2 1 dikali 7 faktorial. 7 faktorial 7 faktorial habis ya. Kemudian 9 bagi 3 ini dapat 3, 8 bagi 2 dapat 4. 3 kali 4 12 kali 10 berarti 120 ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan memilih 12 huruf dan angka tersebut ya. Jadi ini tadi sudah kita dapatkan jumlah yang dapat dipilih ya. Untuk huruf konsonan itu sebanyak 21 cara, huruf vokal 5 cara, angka 120 cara. Nah, selanjutnya kita memilih 12 huruf dan angka tersebut ya, sehingga disusun sebagai sandi ya. 12 huruf dan angka tuh maksudnya dari sini karena huruf konsonan 5, kemudian huruf vokal 4 dan angka 3. Jadi jumlah sandinya tuh kan sebanyak 12 ya, 12 yang tadi dari huruf dan angka. Nah, jadi kita akan memilih 12 huruf dan angka tersebut ya. Ingat di sini karena di sini disebutkan tanpa perulangan, berarti di sini kita menggunakan permutasi ya, karena permutasi ini memperhatikan urutan. Ya, jadi kita akan memilih 12 huruf dan angka tersebut ya. Memilih 12 huruf dan angka. Ya. Jadi di sini kita akan memilih 12 huruf dan angka, berarti permutasi dari 12 unsur ya, dari 12 unsur, memilih 12 dari 12 unsur. Jadi ada 12P12 cara ya. 12P12 cara berarti masukkan rumus permutasi 12 faktorial dibagi 12 kurang 12 faktorial. 12 faktorial 12 kurang 12 itu 0 faktorial ya. Nah, untuk 0 faktorial ini sama dengan 1 ya. Berarti 12 faktorial dibagi 1, hasilnya adalah 12 faktorial. Nah, jadi secara keseluruhan ya, banyak cara memilihnya adalah yang pertama tadi memilih huruf konsonan ini sebanyak 21 cara, berarti 21 dikali huruf vokalnya 5 dikali angkanya 120 dikali 12 faktorial ya. Sehingga kita peroleh di sini hasilnya adalah 21 kali 5, 21 kali 5 ini adalah 105. Kemudian kalau 120 ini sama dengan 5 faktorial ya. Jadi bisa kita tulis di sini 5 faktorial dikali 12 faktorial ya. Jadi kita peroleh banyak cara keseluruhan adalah 105 dikali 5 faktorial dikali 12 faktorial. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya. Ya, di sini misalkan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar D, itu adalah bilangan real sehingga A tambah B tambah C tambah D ini sama dengan 1, dan AB tambah BC tambah CD tambah DA itu sama dengan -1. Maka pertanyaannya adalah nilai B dikurang A tambah D dikurang C tambah 1 ya. Nah, misalkan di sini kita cari menggunakan permisalan ya. Misalkan A tambah C itu sama dengan X
ya. Misalkan A tambah C itu sama dengan X. Jadi A tambah C sama dengan X. Maka dari persamaan ini tadi ya, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 1. Jadi A tambah C tambah B tambah D sama dengan 1 nih ya. Saya dekatkan A dengan C-nya. Nah, misalkan A tambah C-nya ini sama dengan X, ya berarti di sini X tambah B tambah D sama dengan 1. Sehingga kita peroleh B tambah D itu sama dengan 1 dikurang X, ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini nilai dari AB tambah BC tambah CD tambah DA ini sama dengan min 1, ya. Nah, dari sini AB tambah BC bisa kita keluarkan ya nilainya ya. Di sini A tambah B tambah AB tambah BC berarti misalkan kita keluarkan B-nya berarti di sini A tambah C. Kemudian yang di belakang kita keluarkan D-nya berarti C tambah A. Nah, di sini karena A tambah C-nya sama ya. Di sini A tambah C, di sini C tambah A. Nah, C tambah A kan sama aja dengan A tambah C. Berarti sama aja dengan B tambah D dikali A tambah C sama dengan min 1. Ya, tadi kita peroleh kalau B tambah D ini sama dengan 1 min X. Ya, sedangkan A tambah C-nya tadi sama dengan X ya, berdasarkan permisalan tadi ini sama dengan X. Berarti sama dengan min 1. Ini kalau kita kali X kali 1 hasilnya adalah X. X kali min X hasilnya adalah min X kuadrat. Sama dengan min 1. Kalau kita jadikan persamaan kuadrat berarti ini misalkan kita pindah ya, yang sebelah kiri pindah ke kanan berarti X kuadrat min X min 1 sama dengan 0 ya. Jadi yang di sini yang kita pindah ke kanan ya. Jadi kalau min pindah jadi plus, plus pindah jadi min ya. Nah, dari persamaan kuadrat ini kalau kita cari akarnya ya, ini karena akarnya irasional ya, maka kita bisa gunakan rumus ABC ya. Nih X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Kita bisa gunakan rumus ABC X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A ya. Ini bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi di sini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya min 1. Ya, tinggal kita masukkan. B-nya min 1 berarti min 1 plus minus min 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 1 dibagi 2 kali A-nya 1. Min kali min plus, plus minus akar min 1 kuadrat 1, min 4 kali min 4 kali 1 min 4 kali min 1 jadinya plus 4. 2 kali 1 2 ya, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1 plus minus akar 5 per 2 ya. Jadi untuk X1 2 nya adalah 1 plus minus akar 5 per 2 ya. Nah, tadi di soal karena A-nya lebih dari C ya, A-nya lebih dari C di sini ya, A itu lebih dari C, maka untuk nilai X yang memenuhi tentu saja untuk X yang positif ya, yang 1 plus akar 5 per 2 ya, karena di sini kan plus minus akarnya ada 2 ya. X1 1 min akar 5 per 2, X2 nya adalah 1 plus akar 5 per 2. Karena A nya lebih dari C, maka yang kita ambil adalah yang positif. Nah, jadi kita tinggal memasukkan nih tadi nilai A, B, C, D, E nya ya. Nah, tadi di sini A tambah C sama dengan X.
kemudian B tambah D sama dengan 1 min X ya. Kita masukkan di sini B dikurang A tambah D kurang C tambah 1 sama dengan, ya ini kan bisa kita kelompokkan, min A dengan min C, kemudian B tambah D ya, kita tukar tempatnya saja, B tambah D tambah 1 ya. Ini min A min C kita keluarkan minnya, min 1 A plus C tambah B tambah D tambah 1 ya. Jadi min 1 A tambah C, ini A tambah C, ini sama dengan X ya. X-nya di sini adalah, ya di sini A tambah C sama dengan X, kemudian B tambah D ini tadi sama dengan 1 min X ya, kemudian ditambah 1 sehingga kita peroleh min X jadinya min 2X, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Kita ganti X-nya dengan 1 plus akar 5 per 2, kita peroleh min 2 dalam kurung 1 plus akar 5 per 2 ya, ditambah 2 ya. Ini 2 bagi 2 habis ya, sehingga kita peroleh min 1 min akar 5 plus 2. Min 1 tambah 2 hasilnya adalah 1. Jadi 1 dikurang akar 5. Jadi jawabannya adalah 1 dikurang akar 5. Ya, lanjut kita ke soal berikutnya ya. Soal berikutnya, misalkan X merupakan bilangan real sehingga 2 pangkat N tambah 4 pangkat N tambah 8 pangkat N sama dengan 1. Maka yang pertanyaannya di sini adalah nilai dari 2N plus 1 dikurang 2 pangkat 4N ya. Nah, perhatikan di sini ya. Tadi yang diketahui adalah 2 pangkat N tambah 4 pangkat N tambah 8 pangkat N sama dengan 1 ya. Di sini untuk memudahkan kita bisa jadikan bilangan pokok yang sama ya. Jadi di sini 2 pangkat N, 4 itu 2 pangkat 2 berarti kali N, 8 itu 2 pangkat 3 kali N sama dengan 1 ya. Sehingga kita peroleh 2 pangkat N tambah 2, ini 2 kali N, 2N tambah ini 2, 3 kali N berarti 3N sama dengan 1 ya. Kemudian dari soal tadi, misalkan kita mau mengubahnya ya, mengubah atau memanipulasi bentuk persamaan ini, kita bisa kali dengan bilangan apa saja yang nanti bisa merujuk kepada hasil yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan adalah 2N plus 1 dikurang, mohon maaf, nilai dari 2 pangkat N plus 1 dikurang 2 pangkat 4N ya. Jadi kita di sini bisa melakukan manipulasi aljabar dengan mengalihkan persamaan ini dengan bilangan yang sama ya, sehingga nanti merujuk kepada pertanyaan ya. Misalkan di sini kanan dan kiri kita kali dengan 1 dikurang 2 pangkat N ya. Jadi di sini 2N plus 2 pangkat 2N plus 2 pangkat 3N. Nah, di sini kita kali dengan 1 dikurang 2 pangkat N. Maka yang kanan juga harus sama, 1 dikali 1 min 2 pangkat N. Jadi kanan dan kiri ini kita kali dengan bilangan yang sama, yaitu 1 dikurang 2 pangkat N ya. Kemudian tinggal kita kali saja 1 per 1, 2 pangkat N kali 1 berarti 2 pangkat N. 2 pangkat N kali 2 pangkat N ya, ini plus kali min berarti min 2 pangkat N dikali 2 pangkat N ya. Kemudian 2 pangkat 2N ya, kita kali 1. Selanjutnya 2 pangkat 2N ya, ini plus kali min berarti jadi min ya, 2 pangkat 2N dikali 2 pangkat N. Terakhir 2 pangkat 3N kali 1, kemudian min 2 pangkat 3N dikali 2 pangkat
n ya, sama dengan ini 1 kali 1 min 2 pangkat n, hasilnya berarti 1 dikurang 2 pangkat n. Nah, tinggal kita selesaikan di sini. 2 pangkat n, ini 2 pangkat n kali 2 pangkat n berarti 2 pangkatnya ditambah ya, 2n. Kemudian ini plus 2 pangkat 2n dikurang 2 pangkat n tambah n berarti min 2 pangkat 3n ya. Kemudian ini tambah 2 pangkat 3n dikurang 2 pangkat 3n kali n berarti 2 pangkat 4n ya, sama dengan 1 dikurang 2 pangkat n. 2 pangkat n min 2 pangkat 2n ditambah 2 pangkat 2n habis ya. Kemudian min 2 pangkat 3n tambah 2 pangkat 3n ini juga habis. Tersisa 2 pangkat n dikurang 2 pangkat 4n. Hasilnya sama dengan 1 min 2 pangkat n. Ya. Nah, ini kalau kita pindah ya, min 2 pangkat n-nya ke kanan, kita peroleh 2 pangkat n min 2 pangkat 4n. Ini kita pindah, berarti di sini jadi plus 2 pangkat n sama dengan 1. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n ya. Ada 1 buah tambah 1 buah berarti ada 2 buah 2 pangkat n ya, 2 buah 2 pangkat n dikurang 2 pangkat 4n sama dengan 1 ya. Nah, 2 kali 2 pangkat n, 2-nya di sini kan pangkatnya 1 ya. Bisa kita tulis 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n dikurang 2 pangkat 4n sama dengan 1. Nah, ini karena perkalian pangkatnya ditambah, berarti sama aja dengan 2 pangkat 1 tambah n ya, dikurang 2 pangkat 4n sama dengan 1. Nah, perhatikan ini sudah sama dengan pertanyaannya ya. Jadi di sini kan pertanyaannya adalah 2 pangkat n plus 1 dikurang 2 pangkat 4n ya. N plus 1 kan sama aja dengan 1 plus n ya, berarti hasilnya adalah 1 ya. Jadi hasil 2 pangkat n plus 1 dikurang 2 pangkat 4n ini sama dengan 1.